Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Surabaya sahabat sekolah Anda. Kali ini kami akan memberikan info bagi Bapak Ibu sekalian, info sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Karena banyak sekali yang belum tahu bahwa ada dua kategori Bapak Ibu guru yang nanti langsung dinyatakan lolos atau bisa mengikuti seleksi PPG Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tanpa tes, walaupun Bapak Ibu misalkan sudah tes ya. Jadi tesnya itu nanti semacam mengikuti saja atau formalitas ya, karena di sini sudah dijelaskan resmi ada dua kategori yang langsung lolos untuk mengikuti pendidikan profesi guru Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tentu sebelum kita lanjutkan, pastikan Bapak Ibu sudah memencet tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu selalu mendapatkan update terbaru dari kami ketika ada info-info terbaru seperti ini yang tentu infonya resmi dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, dua kategori ini ya Bapak Ibu sekalian perlu diketahui, tapi sebelumnya kami ingin menjelaskan kembali bagi Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan jumlah peserta yang kemarin mengikuti seleksi ya. Kalau kemarin banyak sekali yang bertanya padahal sudah kami jelaskan di video secara lengkap dan detail, tapi Bapak Ibu kebanyakan tidak menyimak sampai selesai, sehingga seperti itu. Jadi pastikan menyimak sampai selesai agar Bapak Ibu bisa mengetahui secara utuh ya, secara utuh tidak terpotong-potong. Jadi untuk totalnya itu Bapak Ibu sekalian ya, ada hampir 400-an ribu ini untuk yang tahap 1 Bapak Ibu sekalian ya, tahap 1 totalnya. Kemudian untuk yang tahap 2 itu ada sekitar 90 ribuan ini ya. Jadi kalau di total ya 490 ribuan. Jadi ada 500, kalau kotorannya 500 ribuan lah yang berkemungkinan ya untuk mengikuti atau menjadi calon mahasiswa PPG ini ya. Bukan berarti bahwa nanti Bapak Ibu sekalian kita mengetahui juga bahwa Bapak Ibu untuk pesertanya tahun ini padahal dibatasi ya, dibatasi. Nah, ini menjadi semangat baru bagi Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena yang nanti bisa mendapatkan konfirmasi PPG dalam jabatan ini yang kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau kita mengacu pada surat edaran resmi Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan pengumuman tertanggal 28 April ya, nomor 1047 ini Bapak Ibu sekalian ya, cek baik-baik. Ada dua poin penting di sini Bapak Ibu perlu kami tegaskan lagi ya, agar Bapak Ibu tidak bingung lagi ya, tidak galau lagi. Khususnya yang pertama ini adalah Bapak Ibu yang telah lulus seleksi akademik tahun 2017 hingga 2019 ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pada tahun ini dulu kita pernah kenal dengan istilah pretest PPG Bapak Ibu ya. Nah, pada pretest PPG ini kemudian dilanjut dengan seleksi administrasi. Kalau zaman dulu kan kebalikan ya, kalau zaman sekarang kan administrasi dulu baru akademik. Kalau dulu akademik semuanya, dites pretest semua, baru yang lulus akademik pemberkasan atau seleksi administrasi ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi akademik tahun 2017-2019 ya. Nah, itu tidak perlu mengajukan perubahan bidang studi lagi ya. Nah, ini yang tidak mengajukan bidang studinya diubah ya, ini Bapak Ibu sekalian mendapatkan kesempatan tiket, istilahnya tiket khusus ya, tiket khusus. Nanti Bapak Ibu sekalian ya tidak perlu mengikuti seleksi akademik lagi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, berarti kalau Bapak Ibu tidak mengikuti seleksi akademik lagi, itu artinya adalah Bapak Ibu pasti akan terpanggil untuk menjadi atau mendapatkan konfirmasi kesediaan PPG nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu akan pasti mendapatkan kesempatan ini karena di tahap yang kedua ini Bapak Ibu ibaratnya sudah mendapatkan tiket khusus ya, sudah dianggap lulus seleksi akademik karena sudah mengikuti dan lulus seleksi akademik, dan ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengikuti lagi ya, tidak perlu mengikuti lagi. Jadi sudah jelas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama itu, dan yang kedua Bapak Ibu sekalian telah mengikuti PLPG. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang pada masa-masa sebelum adanya PPG ya, sebelum 2015 kalau tidak salah itu masih ada PLPG ya, PLPG terakhir atau mungkin PLPG sebelumnya. Dan di PLPG itu dulu juga ada istilahnya UTN. Kalau zaman sekarang itu namanya UP, uji pengetahuan ya.
Nah, ini uji tulis nasional, jadi ujian berbasis komputer yang menguji akhir Bapak Ibu bisa lulus tidak nilainya ya. Nah, kalau Bapak Ibu belum melaksanakan sampai yang keempat ujiannya, maka Bapak Ibu jangan khawatir, nanti juga mendapatkan tiket khusus Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti seleksi akademik lagi, tentunya di tahap langsung dikonfirmasi kesediaan. Nah, jadi tinggal ditunggu saja Bapak Ibu sekalian untuk 2 kategori guru tersebut, dan Bapak Ibu kami mohon bantuan agar bisa men-share video ini ya, agar Bapak Ibu yang lain khususnya yang belum tahu ya mendapatkan info yang menggembirakan ini. Apalagi kalau Bapak Ibu memberi info yang bermanfaat, pasti nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kemudahan-kemudahan dan juga mendapatkan istilahnya kegembiraan di saat yang lain juga. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak masuk 2 kategori ini, mudah-mudahan nanti juga hasilnya memuaskan ya Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian juga kami ingatkan untuk mengecek ya, saya padahal sudah masuk 2 kategori ini ya. Lalu bagaimana cara mengecek statusnya? Nah, tentu Bapak Ibu harus pastikan baik-baik database ya, bukti-bukti yang ada. Bukti-bukti yang ada bahwa Bapak Ibu sudah lulus ini, atau mungkin Bapak Ibu sudah mengikuti UTN yang ketiga tapi belum lulus juga. Nah, Bapak Ibu pastikan untuk mengecek satu pintu utama, yaitu melalui portal resmi pemerintah tetap ya, melalui SIM PKB Bapak Ibu di portal G3 Belajar. Lalu Bapak Ibu masuk saja di PPG dalam jabatan. Nah, pada PPG dalam jabatan ini Bapak Ibu nanti tinggal login menggunakan akun SIM PKB-nya. Nah, tinggal login saja. Ketika Bapak Ibu login nanti pasti akan mendapatkan notifikasi, semisal Bapak Ibu sekalian nanti mendapatkan atau menjadi kandidat konfirmasi PPG dalam jabatan 2022 ini ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan untuk pemanggilan peserta PPG ini, mengingat kuotanya juga sedikit, juga kami sudah menjelaskan di video sebelum ini. Silahkan bisa dicek Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahuinya ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang termasuk 2 kategori guru di sini ya. Boleh tinggalkan di kolom komentar, kita ingin mengetahui status atau progres dari Bapak Ibu sekalian seperti apa, agar kita juga bisa barangkali membantu ya Bapak Ibu. Mungkin ada kendala, misalkan Bapak Ibu masuk di data di sini tapi ternyata kok tidak ada sistem yang mengakomodir ya. Dan sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komentar Bapak Ibu sekalian, jangan lupa di like juga, share, subscribe dan pencet tombol notifikasinya agar Schoolpedia ini bisa terus memberikan manfaat dan memberikan info-info yang valid resmi ya kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.